as powerful as a koala. Knowledge is not power. Combat training with... Di kota yang tak pernah tidur, cahaya dan darah menyampur. Seorang anak tanpa masa depan, kehilangan cinta dan harapan. Dia berjalan di dunia tanpa emosi, tanpa takut, dan tanpa air mata. Film Bangkok Revenger tahun 2011 menceritakan tentang balas dendam seorang anak karena di masa lalunya dulu, dia menyaksikan kedua orang tuanya dihabisi secara brutal. Untuk menjalankan aksinya itu, dia harus menunggu selama 10 tahun. Kisah dibuka dengan sebuah tragedi yang sangat mengerikan, di mana pada malam itu, di tengah keramaian kota Bangkok, terdengar suara tembakan memecahkan malam. Sepasang suami istri dibantai oleh sebuah kelompok misterius. Si anak yang melihat itu mencoba kabur dan bersembunyi. Namun mudah bagi para kelompok itu menemukan persembunyiannya. Bocah itu pun lalu akan dieksekusi, namun sebelum itu terjadi bocah itu masih sempat membuka penutup wajah salah satu penjahat. Dan setelah itu inilah yang terjadi. Singkatnya, pemakaman korban pembantaian semalam yang juga merupakan tokoh penting di dalam institut kepolisian pun berlangsung. Sementara itu di rumah sakit, si anak ternyata masih selamat. Namun, bukan tubuhnya yang mati, melainkan jiwanya. Sebab sebuah peluru bersarang di dekat otak dan mustahil bisa diangkat tanpa merusak otaknya. Dokter pun memvonis bocah itu tidak akan bertahan melebihi 48 jam. ฉันจะช่วยหนูเอง ยังอยู่ในอาการโคม่าครับอย่าปล่อยเด็ก Beberapa hari setelahnya, seseorang tiba-tiba masuk ke ruang IGD ketika dokter dan perawat memeriksa bocah itu. Orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian dan tujuannya datang ke sana bermaksud menyuruh mereka semua untuk mencabut semua peralatan medis yang menempel di tubuh bocah itu. Awalnya, satu orang perawat melarang mencabut peralatan bocah itu, sebab hal itu bisa menyebabkan si bocah meninggal. Namun, karena terus dipaksa oleh orang asing yang mengaku sebagai polisi, sang dokter tetap mencabut peralatannya. Dan yang terjadi setelahnya. ที่คุณเป็นใครเนี่ยเข้ามาในนี้ไม่ได้นะจริง คุณไม่รู้หรอว่าผมเป็นตำรวจจริง พยาบาลออกเดี๋ยวนี้เลย หมออย่านะคะ ไม่นะนี่ อย่างผมรับ ห ผิ ม ดช อ อบ อย่า Ya, sungguh sangat luar biasa. Tiba-tiba nyawa bocah itu kembali lagi, walaupun sempat terlihat meninggal. Orang asing itu lalu keluar untuk memberitahu atasannya tentang keadaan bocah itu. Malam harinya, perawat yang tadi siang melarang mencabut peralatan medis bocah itu, diam-diam datang ke ruangan si bocah. Dia berniat membawa pergi bocah itu. Sementara di luar rumah sakit, orang misterius yang tadi siang menginginkan kematian, si bocah pun juga kembali ke sana. Beruntung, perawat itu berhasil membawa si bocah keluar rumah sakit terlebih dahulu. Sedangkan orang misterius itu langsung masuk ke ruang si bocah dan langsung menikamnya bertubi-tubi yang ternyata isinya hanya sebuah selimut. Esok harinya, kepala polisi diberitahu oleh seseorang tentang hilangnya bocah itu. Di tempat lain, perawat yang bernama Cantika membawa bocah itu ke sebuah desa terpencil di luar kota Bangkok. Cantika membawanya menemui salah satu saudaranya bernama Ajan. Dia merupakan sosok yang ahli di dunia pengobatan herbal. Kedatangan Cantika ke sana bermaksud mau meminta tolong Ajan buat mengobati bocah itu. Sebab jika dia terus dirawat di kota nyawanya, bisa terancam. Ajan pun mau merawatnya, asal setelah itu dia diberi jatah berlibur. Hari demi hari, Ajan terus merawat bocah itu dengan kasih sayang. Hingga pada suatu ketika, bocah yang bernama Manit itu tersadar. Kini bukan tubuhnya yang mati, melainkan jiwanya. Karena kejadian kemarin membuat otaknya rusak. Kini dia akan berjalan di dunia ini tanpa rasa takut, tanpa emosi, dan tanpa ada rasa kasihan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun pun terus berganti, Ajan terus membimbing dan melatihnya beberapa teknik silat. Hingga 10 tahun pun berlalu, perkembangan Manit pun mulai terlihat. Dia kini tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah. Dia terlihat tenang di luar, namun kosong di dalam dia hidup, namun tak benar-benar hidup. Singkat cerita, untuk mengecek perkembangan kemampuan Manit,
Paman Ajan mengajaknya pergi ke sebuah bar. Di dalam bar, Paman Ajan memprovokasi para preman. Lalu Manit disuruh melawan mereka semua. Terlihat Manit dengan mudah menumbangkan para preman-preman itu, walaupun jumlah mereka sangat banyak. Paman Ajan pun terlihat sangat senang melihat perkembangan Manit. Setelahnya, mereka pun pulang. Kemudian, saat sedang makan di rumah, seseorang tiba-tiba datang untuk memberitahu bahwa perawat yang dulu menolong Manit sekarang sedang sakit parah. Beliau saat ini ingin bertemu dengan Manit. Dengan cepat Manit pergi ke rumah sakit menemui perawat Cantika. Beliau lalu menceritakan sebuah fakta tentang keluarga Manit di masa lalu. Jadi dulu ayah Manit merupakan seorang letnan hebat. Dia berusaha menyelidiki jaringan besar korupsi di tubuh kepolisian. Hingga hal itu pun membuatnya dianggap pengganggu oleh para penguasa. Untuk itu, pada suatu malam, ayah Manit dan para koleganya dihabisi semua dengan sangat rapi oleh para penguasa agar tidak ada yang mengganggu mereka menumpuk pundi-pundi uang. Bahkan, hingga saat ini, para tim penyelidik belum menemukan pelakunya karena para pelaku itu sebagian besar juga dari institut kepolisian. Tapi diam-diam, Cantika mencoba menyelidiki sendiri hingga dia menemukan beberapa bukti orang-orang yang terlibat kasus itu. Cantika menyuruh Manit membuka amplop merah yang di dalamnya ada data para pelaku. Manit lalu mengatakan bahwa dirinya sudah siap membalas para pelaku. Tak lama setelah itu perawat Cantika menghembuskan nafas terakhirnya. Di luar tanpa mereka sadari, seorang perawat mengawasi mereka lalu melaporkan kepada atasannya. Singkatnya, upacara pemakaman Cantika pun digelar. Manit juga ikut menghadiri acara itu. Namun ia nampak biasa saja, tak terlihat raut wajah kesedihan, walaupun orang yang mati di hadapannya saat ini adalah orang yang menolongnya di masa lalu. Sementara itu, Manit saat ini sedang diawasi oleh 2 orang asing. Mereka terus mengikuti kemana Manit pergi hingga di sebuah gang sepi. Manit yang menyadari dia terus diikuti, langsung mengajar orang-orang itu sampai mereka pun tak bisa bergerak lagi. Saat mencari identitas orang-orang itu, Manit mendapati bahwa mereka merupakan anggota polisi. Malam harinya, saat sedang berjalan-jalan, Manit melihat beberapa anggota gangster sedang mengintimidasi seorang perempuan. Awalnya, Manit hanya melihatnya saja, tapi karena merasa tak adil bagi seorang wanita, dikeroyok oleh banyak laki-laki berotot. Ia lalu mendekat mencoba membantu wanita itu. Tanpa effort yang berlebih, Manit bisa dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Kemudian, setelah tahu Manit tidak punya tempat tinggal, wanita yang bernama Clara itu menawari Manit agar tidur di apartemennya saja terlebih dahulu. Hal itu dia lakukan sebagai bentuk balas budi atas kebaikan Manit karena Manit baru saja menolongnya. Setibanya di apartemen Manit, langsung izin pergi ke kamar mandi. Clara yang penasaran dengan Manit mencoba membuka isi tas Manit. Tapi sebelum sempat membuka semua isi tasnya, tiba-tiba Manit langsung muncul. Dia tidak suka kelakuan Clara seperti itu. Walaupun begitu, Clara mendapati di dalam tas Manit terdapat plakat identitas polisi. Manit pun memberitahu bahwa plakat itu dia dapat dari orang-orang yang tadi siang dia hajar. Sebab tadi siang orang-orang itu terus mengikuti dirinya. Sementara itu terlihat beberapa orang terus mencari keberadaan Manit. Pagi harinya saat Manit sedang berlatih, Clara tiba-tiba menghampirinya. Clara menawari bantuan kepada Manit sebab dia telah membaca berkas file milik ibu Manit yang intinya ingin membongkar kebobrokan di dalam institut kepolisian. Di tempat lain, seseorang memberitahu kepala polisi keberadaan Manit yang sekarang ini sedang bersama seorang jurnalis wanita orang barat. Kembali ke Manit dan Clara di saat mereka mau pergi mencari petunjuk. Tiba-tiba para polisi yang menyamar sebagai warga biasa menghadang mereka. Para polisi itu lalu menangkap Clara dan membawanya pergi. Manit yang masih membutuhkan bantuan Clara untuk mencari para pembantai orang tuanya, lalu menghajar para polisi yang masih ada di sana guna mencari petunjuk di mana Clara mau dibawa. I'm a journalist. Ceci est un élève.
Hingga pada akhirnya setelah berhasil melumpuhkan dan menginterogasi para polisi, Manit diberitahu sebuah tempat yang diduga kuat sebagai tempat menyekap Clara. Tempat itu bernama Distrik 8 Pasukan Khusus. Tanpa berlama-lama, Manit pun bergegas pergi ke sana. Sesampainya di sana dia mengikuti 2 orang yang bergelagat mencurigakan. Hingga saat berada di dalam lift, 2 orang itu melakukan kesalahan besar dengan menyerang Manit. Hingga yang terjadi setelahnya. Where's the girl? Yaps, 2 orang itu babak belur dihajar Manit. Manit lalu memaksa salah satu dari mereka untuk menunjukkan tempat persembunyiannya. Kemudian, saat masuk ke tempat persembunyian mereka, tiba-tiba Manit disambut dengan tembakan tanpa henti. Beruntung dia menggunakan badan musuhnya itu sebagai tameng, membuat Manit tidak terluka sama sekali. Lalu setelahnya, Manit menghajar mereka. Tak cukup sampai di situ, tiba-tiba orang-orang dengan penampilan seperti petinju mencoba melawan Manit. Tanpa rasa takut, sedikit pun Manit menerima tantangan mereka dengan tangan kosong. Walaupun pertarungan 1 melawan sekian, Manit tetap dengan mudah menghajar mereka. So where's the girl? Fuck the girl. Setelahnya, Manit mendengar seseorang meminta tolong, dan saat mendatangi sumber suara, terlihat seorang pemuda sudah terborgol. Pemuda itu memberitahu bahwa dia adalah seorang polisi. Polisi yang diketahui bernama Anada itu mencoba memberitahu bahwa dia bukan polisi sama dengan mereka. Kedatangannya ke sini murni untuk penyelidikan. Dia bahkan mempunyai semua filenya. Anada akan menunjukkan file-filenya jika Manit mau membantu melepaskan dirinya. Mendengar itu tanpa pikir panjang, Manit pun langsung membantu melepaskan borgolnya. 20 years? Never seen that before. Well, I've never done it before. Setelahnya Anada menunjukkan file ayahnya. Dia lalu bercerita bahwa dulu ayahnya dibunuh secara kejam oleh para penguasa karena melakukan penyelidikan secara diam-diam untuk membongkar kasus yang melibatkan para oligarki. Dia bersumpah akan melanjutkan perjuangan ayahnya itu. Yang ternyata kisah masa lalu mereka berdua hampir sama. Namun karena masih harus menolong Clara, Manit pun izin akan pergi dahulu. Sementara Anada disuruh mengurus kekacauan yang baru dia buat. Anada memberitahu bahwa wanita yang sedang dicari Manit sekarang kemungkinan besar berada di markas gangster yang bernama Heina, sebuah gangster khusus wanita yang sangat brutal. Sementara di markas Heina, terlihat para wanita sedang melakukan rutinitasnya dengan bersenang-senang, joget-joget, judi ngeslot, dan minum minuman keras. Terlihat juga ada Clara yang sedang terikat di dalam jeruji besi. Kembali ke Manit, dia mencoba menanyakan kepada para warga lokasi letak kota di mana para anggota gangster Heina berkuasa. Namun dari beberapa warga yang ditanyai, mereka seolah-olah menghindar karena ketakutan dengan tempat itu. Karena tak ada petunjuk mengenai letak tempat yang akan dia tuju. Manit terus berjalan hingga dia pun masuk ke sebuah tempat tarung bebas yang dimana pada saat itu seseorang dengan badan tinggi besar akan melawan seseorang dengan badan tinggi namun agak kurus. Sementara itu para penonton mulai memasang taruhannya untuk jagoan mereka. Pertarungan pun dimulai. Terlihat petarung agak kurus kewalahan menahan pukulan lawannya yang memang sangat overpower. Singkat cerita, Manit pergi ke sebuah bar untuk menanyakan letak markas Heina kepada para pengunjung di sana. Namun mereka juga tidak mau memberitahu. Hingga Manit pun bertemu dengan petarung yang kalah tadi. Dia bernama Simon Weber. Manit tanpa ragu langsung bertanya markas Heina kepada Simon. Simon yang memang tahu markas Heina meminta bayaran 50 baht untuk mengantarkan Manit ke sana. Manit mencoba menawar hingga setelah melakukan tawar-menawar, mereka sepakat di harga 40 baht. Demi uang tersebut, tanpa berlama-lama, Simon langsung mengantarkan Manit menuju ke markas Heina. Mereka melewati jalur tikus agar segera sampai di sana. Okay, carry on for 500 meters and... Amazing! Oh my god! Sementara di markas Heina, terlihat Clara mau disiksa. Beruntung Manit segera muncul menghentikan aksi mereka. Setelah itu tak disangka, tiba-tiba seorang bocah datang menyetrum Manit hingga terkapar tak berdaya. Mereka lalu memberitahu sang ketua yang bernama Jessie, dia merupakan istri dari kepala polisi. Mereka bermaksud mau memberitahu bahwa mereka berhasil menangkap Manit.
Mendengar itu, Jesse bergegas pergi ke markas. Setibanya di markas, Jesse menyuruh anak buahnya untuk mengecek bekas luka di kepala Manit. Telah memastikan bahwa pria di hadapannya ini memang anak yang dulu dia cari. Jesse bergegas menyuruh anak buahnya menghabisi Manit. Namun Manit bisa menghindari serangan anak buah Jesse, bahkan dia bisa melepaskan diri. Hal itu membuat Manit lebih leluasa menghajar mereka. Kemudian, Jesse melepaskan tembakan yang membuat Manit jatuh tersungkur. Lalu Jesse dan anak buahnya pun bergegas pergi. Sementara itu, Manit ternyata masih bisa selamat berkat plakat polisi yang menghalangi peluru. Mereka kemudian memilih kembali ke apartemen untuk beristirahat terlebih dahulu. Thousand reasons that don't put my life at risk. You? So I'm gonna have a rest. I'm not tired. Guess I was faking it or something like that. Esok harinya, saat mau melanjutkan penyelidikan Manit, tiba-tiba ditangkap dan dimasukkan ke dalam mobil. Melihat itu, Clara langsung menghubungi polisi Anada untuk meminta bantuan. Sementara Manit dibawa ke tempat sepi untuk dihabisi. Tapi yang terjadi setelahnya. Yaps, Manit justru malah menghajar mereka semua. Manit lalu memaksa salah satu dari mereka untuk mengantarkan ke tempat bos mereka dengan cara mematahkan tangannya. Karena tak mungkin bisa melawan Manit dengan satu tangan, orang itu pun akhirnya menuruti kemauan Manit. Sedangkan Clara saat ini bersama polisi Anada mengejar para penculik Manit. Polisi Anada meminta kepada Clara info lebih banyak agar bisa menangkap para sindikat mafia itu. Clara pun memberitahu bahwa Manit mempunyai file penting yang ditinggalkan ibunya. File itu berisi dokumen yang bisa memberatkan mereka, termasuk para polisi korup. Polisi Anada lalu mengajak pergi mengambil file itu terlebih dahulu. Sementara anak buah Jesse meminta bantuan kepada para anggota gangster lain untuk membantu mereka menghabisi Manit. Sedangkan di tempat lain, Manit bertanya tentang sosok penyanyi yang setiap hari selalu mengalunkan lagu di dalam radio. Orang yang kemarin menembak dirinya. Orang itu pun lalu memberitahu bahwa dia merupakan sosok paling penting dalam peredaran heroin antara Thailand dan Amerika. Melalui acara konser orkestranya, barang-barang haram itu beredar sangat cepat. Kemudian, saat memasuki jalanan kecil, mobil mereka diserang oleh anggota geng sewaan anak buah Jesse, membuat penculik yang bersama Manit tewas saat itu juga. Karena mereka membawa senjata api, Manit lalu memilih melarikan diri. Simon yang melihat itu mencoba membantu Manit menghajar para gangster. Singkatnya, setelah mampu melumpuhkan para anggota gangster yang menyerangnya, tiba-tiba geng Hyena datang menodongkan senjata api, membuat Manit dan Simon tak berkutik. Beruntung para polisi pusat yang diketuai oleh Inspektur Pitcher datang menangkap para gangster Hyena, membuat Manit dan Simon pun selamat. Singkatnya, Manit dan Simon ditahan di kantor pusat. Kemudian polisi Pitcher datang menginterogasi Manit. Dia menanyakan alasan Manit dikejar oleh para gangster, dan jika Manit ingin perlindungan darinya, Manit tinggal bilang saja. Namun Manit menjawab bahwa dia tidak menginginkan perlindungan, dia bisa menghandle masalahnya sendiri. Mendengar itu, Pitcher lantas bergegas pergi menuju ke tempat Simon. Di sana, Pitcher membebaskan Simon, sebab mereka ini dulunya teman. Simon ini dulunya merupakan seorang detektif terkenal dari Prancis. What's the questions? I think the answers might be here. Thanks for your help. Singkat cerita, polisi Anada datang menemui Manit. Dia kemudian melepaskan Manit.
lalu mengajaknya menemui Clara di suatu tempat sebab ia mengaku saat ini Clara sedang menunggu mereka. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di rumah lama Manit. Anada kemudian mengajak Manit segera masuk menemui Clara. Namun saat Manit mau membuka pintu, Anada tiba-tiba menodongkan senjatanya ke Manit. Anada memberitahu bahwa dirinya lah orang yang dulu menyerangnya saat di Distrik 8. Tidak lama setelah itu, kepala polisi muncul bersama dengan anak buahnya. Dan Anada ini merupakan anak buah kepala polisi. Jadi ternyata selama ini dia hanya berpura-pura dekat dengan Manit, bertujuan untuk menjebaknya. Kepala polisi lalu memperkenalkan dirinya. Dia adalah atasan ayah Manit dan orang yang selama ini telah menghancurkan hidup Manit. Sebab dia adalah dalang utama kematian orang tua Manit dan koleganya. Manit lalu dibawa ke kamar, tempat di mana kedua orang tuanya dulu dihabisi, untuk mengenang kejadian kelam di masa lalu. Namun Manit tak mengingat sama sekali, hingga kepala polisi memanggil salah satu anak buahnya yang dulu Manit sempat membuka penutup wajahnya. Dan saat orang itu menodongkan senjata, Manit terlihat mulai sedikit mengingatnya. Manit pun seketika langsung membrutal, namun karena satu melawan sekian, dan tangannya terikat, Manit terlihat sangat kewalahan. Pukulan pun terus dilayangkan dari kepala hingga ke seluruh bagian tubuh Manit. Tapi semua itu malah membangkitkan seluruh ingatan kejadian kelam di masa lalu. Bahkan perasaan, emosi, dan rasa sakit Manit pun menjadi bangkit. Manit pun lalu membrutal kembali. Ia menghajar mereka semua tanpa belas kasihan. Setelahnya, ia bergegas mengejar kepala polisi yang hendak kabur. Di luar, Inspektur Pitcher dan anggotanya datang menangkap kepala polisi yang mau kabur itu. Inspektur Pitcher juga membantu melumpuhkan Anada yang mau menghabisi Manit di saat Manit terjatuh. Singkatnya, setelah melumpuhkan semua musuh-musuhnya, Clara dan Manit pun mendapatkan perawatan medis. Inspektur Pitcher lalu datang mengucapkan terima kasih atas bantuan Manit menguak konspirasi kepala polisi. Setelahnya, Manit berteriak-teriak sebab setelah mendapatkan kembali perasaan dan emosinya, kali ini Manit bisa merasakan sakit atas semua perbuatan kepala polisi kepada dirinya. Dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, rasa takut membuat kita berhati-hati, rasa sedih membuat kita memahami kehilangan, rasa marah mendorong kita berani menghadapi ketidakadilan, rasa sayang menghubungkan kita dengan orang lain. Perjalanan terbesar manusia bukan melawan musuh di luar, tapi mencari makna di dalam dirinya sendiri. Oke, terima kasih semua. Sampai ketemu di video selanjutnya.